Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya yang sebelumnya. Adapun pertemuan kita kali ini membahas tentang syarat-syarat dan rukun di dalam berpuasa. Karena kenapa kewajiban berpuasa atau sahnya sebuah puasa akan menentukan dan ditentukan oleh pengetahuan kita tentang syarat-syarat dan rukun-rukun puasa ini. Jika kita tidak mengetahui, otomatis syarat dan rukun kita tidak akan terpenuhi ketika kita berpuasa. Jika tidak terpenuhi, maka puasa kita juga akan tidak sah. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengetahui syarat dan rukun berpuasa. Di dalam syarat berpuasa sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada syarat sah di dalam berpuasa dan ada syarat wajib di dalam berpuasa. Adapun syarat sah di dalam berpuasa disebutkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah pengarang kitab Taqriratus Sadidah. Beliau mengatakan bahwa sekiranya ada 4 syarat sah di dalam berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu adalah orang yang beragama Islam. Maka puasa orang-orang kafir tidaklah diterima dan tidaklah sah. Yang kedua adalah akal atau berakal. Maka puasanya seseorang yang junun atau puasanya seseorang yang gila itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hilang salah satu syaratnya, yaitu adalah al-akal atau adanya akal, sempurnanya akal. Yang ketiga disebutkan oleh pengarang Taqriratus Sadidah adalah an-naqa'u anil haidi wan nifas, yaitu bersihnya seorang perempuan atau sucinya seorang perempuan dari haid dan nifas. Maka seorang perempuan yang haid atau yang bernifas, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Malahan haram baginya jika ia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena keharaman tersebut berlandaskan pada dia melaksanakan ibadah yang itu tidak disyariatkan untuknya. Dalam kaidah disebutkan at-talabbus bi ibadatin fasidatin haraman, bahwa melakukan ibadah yang fasid, melakukan ibadah yang tidak sah, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang haid dan nifas melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan mereka tahu tentang hukum itu, mereka tahu tentang ibadah itu tidak boleh, maka haram bagi mereka dan mereka termasuk melakukan kemaksiatan dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat adalah al-ilmu bi kaunil waqti qablan lisaum, yaitu adanya waktu, masuknya waktu, bahwa dan pengetahuan kita tentang waktu itu telah masuk untuk bolehnya kita melaksanakan puasa. Jika kita tidak mengetahui bahwa waktu itu belum masuk untuk berpuasa, dalam artian belum masuk waktu Ramadan, masih di bulan Sya'ban, maka kita tidak boleh berpuasa. Maka apabila seseorang yang ragu karena ketidaktahuannya, apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum masuk Ramadan, ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum masuk 1 Ramadan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti tadi, al-ilmu, pengetahuan dia tentang masuknya waktu, sedangkan dia dalam keadaan ragu. Inilah 4 syarat sah dari berpuasa. Apabila hilang salah satu syarat ini, maka seseorang itu tidak dikatakan sah puasanya. Ini adalah syarat sah dalam berpuasa.
Adapun syarat wajib di dalam berpuasa, sekiranya beliau menyebutkan ada 6 syarat wajib di dalam berpuasa. Adapun syarat wajib di dalam berpuasa, apabila seseorang itu tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat wajib yang akan disebutkan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Syarat yang pertama disebutkan adalah al-Islam, yaitu orang yang beragama Islam. Maka orang yang murtad atau orang yang kafir, orang yang tidak beragama Islam, non-muslim dan lain sebagainya, mereka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan ini, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah at-taklif. At-taklif, yang dimaksud dengan at-taklif adalah adanya akal dan adanya balik, atau seseorang itu telah balik. Jadi harus berkumpul dua-duanya, yaitu balik dan berakal. Jika hilang salah satunya, seperti seseorang itu berakal akan tetapi dia belum balik, misalnya masih kecil, maka dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sama halnya dengan seseorang yang sudah balik akan tetapi dia tidak berakal atau gila, maka di sini juga dia tidak diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah al-itaqah, atau mampu melaksanakan dalam berpuasa. Jika hilang salah syarat ini, yaitu syarat kemampuan dalam berpuasa, seperti hilangnya kemampuan dari segi kemampuan fisik atau dari segi kemampuan syara. Dalam segi kemampuan fisik, contohnya seseorang itu sudah tua renta, atau seseorang itu sudah sakit-sakitan yang tidak mungkin untuk sembuh, maka ketika seperti ini dia tidak wajib lagi untuk berpuasa, akan tetapi diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Begitu juga perempuan yang haid atau nifas, dia tidak wajib untuk berpuasa. Karena kenapa? Ada hilangnya salah satu syarat, yaitu itaqah, kemampuan, yaitu kemampuan dari syariat. Syariatnya yang ada penghalang di sana, yaitu haid dan nifas. Ini adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, as-sihah, atau kesehatan. Kesehatan ini juga penting, maka seorang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sakit apa yang dimaksud di sini sehingga membolehkan dia untuk tidak berpuasa? Sakit yang dimaksud adalah sakit yang sekiranya jika dia berpuasa akan menambah sakitnya, atau dia akan bermudarat, mendapatkan kesukaran yang berlebihan ketika dia melaksanakan puasa, maka hal-hal seperti ini adalah hal atau sesuatu yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun hanya sakit sekedar pusing atau sakit yang tidak terlalu bermudarat dan tidak terlalu menerima kesukaran bagi mereka yang akan menunaikan puasa, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan yang terakhir, syarat yang kelima dari syarat wajib puasa adalah al-iqamah, atau bermukim. Maka seseorang yang tidak bermukim atau seseorang yang melakukan perjalanan jauh, maka tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Dia dibolehkan untuk mengambil rukhsah berupa keringanan untuk berbuka di bulan ini. Ini adalah syarat wajib dan syarat sah di dalam berpuasa. Yang tak kalah pentingnya juga adalah rukun di dalam berpuasa. Karena dengan rukun ini puasa kita akan sah, puasa kita akan diterima di sisi Allah. Adapun rukun yang pertama adalah niat, atau berniat di pertengahan malam dari bulan puasa. Dan niat ini boleh dimulai ketika kita setelah melaksanakan atau berbuka puasa, kita dibolehkan untuk berniat ketika itu. Atau kebiasaan orang-orang atau muslim Indonesia itu berniat ketika setelah sholat tarawih, itu juga diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih afdol, hendaknya dia berniat juga ketika sahur, seperti itu. Dan sahur itu dimulai kapan? Sahur itu dimulai setelah jam 12 atau setelah tengah malam. Kemudian rukun yang kedua atau rukun yang terakhir adalah tarku mufattirin, atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan dalam berpuasa.
nanti ada pembahasan tersendiri tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan ini dikhususkan kepada mereka orang yang mengingat. Jika mereka lupa atas hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana mereka lupa bahwa mereka sekarang berpuasa sehingga mereka makan atau mereka minum, maka di sini tidak membatalkan puasa bagi mereka karena mereka lupa. Kemudian muhtar, bukan, tidak ada unsur paksaan. Jika misalnya ada unsur paksaan, ada seseorang yang akan memaksa dia untuk berbuka puasa, maka puasanya juga tetap sah dan tidak batal karena hilang unsur tidak terpaksa. Kemudian selanjutnya, dia adalah orang yang mengetahui atau bukan orang yang tidak tahu. Jika misalnya dia orang yang tidak tahu berupa orang yang mu'alaf baru masuk dalam agama Islam, atau orang yang tinggal jauh dari ulama seperti orang-orang Badui, maka hendaknya ketika mereka makan makanan di bulan puasa, minum minuman di bulan puasa, puasanya tetap sah. Mengapa tetap sah? Karena mereka tidak tahu tentang hukumnya dan tidak tahu tentang batalnya berpuasa ketika minum, batalnya berpuasa ketika makan. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.